Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Jefferly dari keajaibanmenulis.com, sebuah website yang siap memandu Anda untuk belajar menjadi penulis profesional. Nah, pada seri video kali ini kita khusus akan membahas ebook, dan ini adalah video pertama dari seri 7 video panduan membuat ebook. Di video pertama ini kita akan membahas apa itu ebook dan mengapa kita membuat ebook. Nah, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Belakangan ini terjadi pergeseran tren di masyarakat. Jika dulu masyarakat cenderung membaca buku ketika mau mendapatkan informasi, maka di era gadget dan smartphone saat ini, masyarakat berpindah dengan lebih banyak membaca atau mendapatkan informasi melalui gadget dan laptop ataupun smartphone mereka. Nah, ini terjadi karena memang membaca melalui gadget ataupun smartphone itu jauh lebih praktis dibanding kita harus membaca buku. Bisa dibayangkan, mungkin kalau teman-teman misalkan di rumah membaca bukunya kan jelas-jelas kalau bukunya tebal itu pasti sangat berat, dan kalau dibawa kemana-mana pasti itu kan sulit dan tidak praktis. Tapi ada yang namanya ebook. Nah, ebook itu adalah versi digital dari sebuah buku. Pokoknya bentuknya atau tampilannya persis kayak kita membaca buku. Ada halamannya, ada gambar, ada tulisan, tapi bentuknya digital dan tidak bisa disentuh atau tidak tersentuh, tidak ada fisiknya, melainkan hanya ada versi digitalnya dan hanya bisa kita baca atau kita akses melalui smartphone, ponsel pintar kita, melalui laptop, ataupun melalui gadget-gadget kita yang lain. Persis seperti buku, ada kata-katanya, ada gambar, dan lain sebagainya. Nah, bisa Anda lihat sendiri, ini contohnya, ada gambar, ada tulisan. Pokoknya persis seperti kita membaca sebuah buku. Itu adalah tampilan sebuah ebook. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa sih orang-orang pada membuat ebook? Atau apa sih untungnya kalau kita membuat ebook? Ada 3 tujuan yang mendasari seseorang untuk membuat ebook. Yang pertama biasanya adalah untuk dijual atau dijadikan suatu produk. Contohnya seperti yang saya lakukan di website keajaibanmenulis.com. Kita akan coba buka websitenya. Di website keajaibanmenulis.com ini saya mengadakan semacam kursus online lah begitu, atau menjual panduan belajar cara menjadi penulis profesional dan cara menerbitkan buku. Nah, panduan yang saya jual di keajaibanmenulis.com itu saya kemas dalam bentuk ebook. Ini adalah covernya dalam bentuk ebook, dimana nanti orang-orang yang mendaftar di keajaibanmenulis.com itu bisa mendownload ebook tersebut dan mempelajari ebook tersebut. Jadi mereka akan membaca ebook itu seperti layaknya mereka membeli buku di Gramedia, kemudian mereka baca buku itu di rumah. Nah, seperti itulah konsepnya. Kalau Anda mau lihat ebook keajaibanmenulis.com, itu Anda bisa coba daftar di keajaibanmenulis.com, nanti Anda bisa mendapatkan akses ke ebooknya. Nah, intinya ebooknya itu bisa dijual loh dengan di website atau di internet. Konsepnya persis seperti kita menjadi seorang penulis buku. Kita membuat sebuah buku, lalu kita cetak, terbitkan, nanti kita jual. Tapi bedanya kalau ebook, kita menulis, kemudian dipublikasikan. Itu dipublikasikan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetak. Jadi orang-orang yang mau membaca ebook tersebut tinggal mendownloadnya di internet. Selain keajaibanmenulis.com, masih ada banyak website lain atau yang menjual ebook yang produknya berupa ebook. Mungkin seiring dengan berjalannya waktu Anda akan sering menemukan website-website yang produknya berupa ebook. Nah, sementara tujuan kedua dalam membuat sebuah ebook, biasanya ebook itu dipakai sebagai alat promosi. Tidak hanya ebook, tapi buku di dunia nyata pun sebenarnya juga bisa dipakai sebagai alat promosi oleh si penulisnya. Nah, di internet ebook juga bisa dipakai sebagai alat promosi. Bagaimana caranya? Seperti ini saya akan jelaskan. Misalkan
kita lihat lagi contoh ebook yang tadi saya bagikan, yaitu ebook cara jitu membuat penawaran di Facebook. Sebenarnya selain berguna untuk memberi pengetahuan baru kepada pembaca, ebook cara jitu membuat penawaran di Facebook ini sudah saya selipkan sedikit promosi tentang buku saya. Kita akan coba lihat, misalkan setelah baca artikel ini, pembaca ingin download, lalu mereka klik link download tadi, diarahkan ke sini. Nah, mereka download ebook ini. Setelah mereka download, mereka akan baca. Ketika mereka membaca, di halaman tertentu saya sudah menyiapkan promosi produk atau buku yang saya jual. Nah, ini adalah contoh promosi yang saya masukkan di dalam ebook. Jadi ketika ebook ini dibaca, orang-orang juga akan membaca promosi ini. Ini masih loading. Nah, ini adalah contoh promosinya. Bisa Anda lihat sendiri, ada kata-kata menarik, kata-kata iklan yang saya kemas di sini. Kemudian ada banner promosinya, promosi buku yang saya jual. Ini bannernya. Dan terakhir, saya juga menampilkan kalau misalkan pembaca tertarik membeli produk ini, mereka tinggal ke website ini. Nah, seperti itulah contoh sebuah promosi yang bisa kita lakukan melalui ebook. Nah, ebooknya kita bagikan gratis, kemudian di-download banyak orang, dan banyak orang itu akan jadi target dari promosi yang kita lakukan. Itulah konsep bagaimana berpromosi dengan menggunakan ebook. Kemudian tujuan yang ketiga dalam membuat ebook yaitu untuk personal branding. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda adalah seorang dokter kecantikan. Nah, Anda ingin nama atau profil Anda dikenal di internet. Salah satu cara yang bisa Anda coba adalah dengan membuat ebook. Ebook seperti apa? Ebook yang Anda buat kalau untuk bertujuan untuk personal branding itu adalah sebisa mungkin ebook yang berkaitan dengan profesi atau brand yang mau Anda bangun. Contohnya kalau misal Anda dokter kecantikan, supaya nama Anda dikenal sebagai dokter yang handal di bidang kecantikan, Anda bisa membuat ebook yang berjudul ataupun yang temanya seputar kecantikan. Seperti misalnya bagaimana merawat kecantikan wajah, bagaimana merawat kulit, dan lain sebagainya. Intinya, tema-tema tersebut adalah yang berkaitan dengan keahlian atau profesi Anda. Setelah Anda membuat ebook semacam itu, di dalam ebook tersebut Anda selipkanlah sedikit promosi tentang diri Anda, tentang siapa sih penulis ebook itu, atau siapa sih diri Anda itu, sehingga pembaca akan mengenali Anda sebagai orang yang ahli. Ketika Anda banyak membuat ebook atau Anda banyak menulis, Anda akan dikenal sebagai seorang pakar. Nah, dari sanalah personal branding akan muncul. Dan salah satu cara membangun personal brand itu juga bisa dilakukan melalui membuat ebook. Itulah 3 tujuan dalam membuat ebook, yaitu untuk dijual, kemudian ebook bisa juga dipakai sebagai alat promosi, dan yang pastinya bisa untuk personal branding. Nah, membuat ebook itu sulit gak sih? Atau apakah ribet membuat ebook? Tidak juga, karena sebenarnya membuat ebook itu langkah-langkahnya relatif simple. Ada 3 tahap dalam membuat ebook. Sebenarnya ini tidak baku, ini bukan rumusan yang baku, tapi saya susun supaya mempermudah Anda untuk belajar membuat atau menulis ebook. 3 tahap tersebut terbagi jadi tahap persiapan, tahap pembuatan ebook, dan tahap publikasi ebook. Nah, inilah rumusan tentang 3 tahap dalam membuat ebook. Tahap persiapan ini kita bagi menjadi 3, yaitu kita menentukan dulu tujuan kita membuat ebook. Apa tujuannya? Itu kita tentukan di awal, di tahap persiapan. Kemudian setelah kita menentukan tujuan kita membuat ebook, kita akan mencari ide untuk ebook tersebut. Nah, bagaimana mencari ide itu akan kita bahas nanti. Setelah ide dapat, kita tinggal mengembangkan konsep atau ide tersebut menjadi sebuah kerangka karangan yang akan membentuk ebook kita. Itulah 3 langkah dalam tahap persiapan membuat ebook. Sementara di tahap pembuatan adalah kita akan mulai melengkapi materi ebook yang akan kita buat, atau kita mengumpulkan dulu bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran yang nantinya akan kita susun ke dalam ebook. Setelah itu, kita akan mempersiapkan beberapa software yang kita butuhkan dalam proses produksi ebook. Ada 3 software yang sangat penting untuk produksi ebook. Yang pertama, kita perlu Microsoft Word untuk keperluan mengetik naskah ebook.
Atau kalau misalnya tidak ada Microsoft Word, kita bisa pakai software alternatif lainnya. Kemudian ada juga aplikasi PDF printer. Ini misalnya Primo PDF atau Pulsi PDF printer, dan banyak lagi. Nanti kita siapkan salah satu. Kemudian yang juga penting adalah software pengolah gambar seperti Photoshop, Photoscape. Kenapa ini penting? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengedit gambar atau memodifikasi gambar yang nantinya akan kita tampilkan di dalam ebook. Nah, itulah 3 software yang paling dibutuhkan dalam proses membuat sebuah ebook. Setelah kita lengkap software dan materi, barulah kita menulis naskah ebook. Nah, setelah kita menulis naskah ebook, kita tinggal mengedit naskah tersebut supaya bagus dan siap untuk kita publikasikan nantinya. Kemudian kita juga bisa meminta saran-saran atau komentar dari orang-orang tentang isi ebook kita. Itu akan kita lakukan nanti. Nah, kalau tahap pembuatan sudah selesai, kita akan masuk ke tahap publikasi. Kita akan mulai dengan mencetak file ebook kita ke dalam format yang kita inginkan. Nah, ebook itu biasanya dicetak dalam format PDF. Setelah kita mencetak file ebooknya, kita tinggal membuat cover ebook tersebut. Kita buat cover supaya ebook kita persis kayak sebuah buku yang ada di toko buku, supaya lebih menarik tampilannya. Nah, setelah semuanya siap, barulah kita publikasikan ebook tersebut di internet. Bagaimana cara mempublikasikan ebook? Itu nanti akan kita pelajari bersama di video tutorial berikutnya. Itulah 3 tahap dalam membuat ebook.